wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Hari ini saya akan membuat video tentang yang dikirimkan oleh dosen saya di WA Group. Saya akan memilih salah satu, yaitu yang judul What Really Happened to the Library of Alexandria, atau senisanya, atau apa yang sebenarnya terjadi dengan perpustakaan Alexandria. 2300 tahun yang lalu, perpustakaan Alexandria memulai untuk memenuhi salah satu cita-cita manusia yang paling berani untuk mengumpulkan dari seluruh dunia di bawah satu atap. Pada masa kejayaannya, perpustakaan Alexandria menyimpan jumlah naskah yang tak terhitungkan dan menarik perhatian dari para cendekiawan besar bangsa Yunani. Tetapi di akhir abad ke-5 sebelum Masehi, perpustakaan besar ini lenyap. Banyak orang percaya bahwa perpustakaan ini hancur dalam kebakaran besar. Kebenaran pastinya dari bangkit dan jatuhnya perpustakaan jauh lebih rumit. Gagasan untuk perpustakaan ini muncul dari Alexander Agung setelah mengatakan dirinya sebagai penakluk. Mantan siswa Aristoteles mengalihkan perhatiannya pada membangun sebuah pusat keilmuan yang bermarkas di kota tersebut. Ia meninggal sebelum pembangunan terjadi. Tetapi penerusnya Ptolemeus I melaksanakan rencana Alexander untuk membangun museum dan perpustakaan terletak di kawasan kerajaan di kota. Perpustakaan Alexandria mungkin dibangun dengan tiang besar Helenistik, pengaruh Mesir asli, atau perpaduan keduanya. Tak ada yang tersisa dari bangunannya. Kita tahu perpustakaannya mempunyai ruang kuliah, kelas, dan tentunya lemari. Setelah pembangunan selesai, Ptolemeus I mulai mengisinya dengan naskah dari Yunani dan Mesir, yang mengundang cendekiawan untuk tinggal dan belajar di Alexandria atas biayanya. Perpustakaan tumbuh karena mereka menyumbangkan naskah mereka sendiri, tetapi penguasa Alexandria tetap ingin salinan dari setiap buku di dunia. Untungnya Alexandria adalah pusat bagi kapal yang melalui laut Mediterania. Ptolemeus III menerapkan kebijakan agar setiap kapal yang berlabuh di Alexandria menyerahkan buku-bukunya untuk penyalinan. Setelah juru tulis perpustakaan selesai mengandalkan bukunya, mereka menyimpan buku asli dan mengembalikan salinannya ke kapal. Pemburu buku bayaran juga menjelajah ke seluruh Mediterania dalam pencarian buku baru, dan penguasa Alexandria mencoba mengalahkan pesaingnya dengan menghentikan semua ekspor papirus Mesir yang digunakan untuk membuat buku. Usaha ini membawa ratusan ribu buku ke Alexandria. Karena perpustakaan semakin besar, mencari informasi yang lebih banyak, hal ini bisa dilakukan dibanding sebelumnya, tetapi juga jauh lebih susah untuk mencari informasi tentang satu hal tertentu. Untungnya salah seorang cendekiawan bernama Kalimakos dari Kyrene memberikan solusi, menciptakan buku Pinakes, suatu katalog yang berisi 120 volume tentang isi perpustakaan, merupakan katalog pertama yang ada. Menggunakan buku Pinakes, orang lain dapat menavigasi koleksi perpustakaan yang besar. Mereka membuat beberapa penemuan luar biasa. 1600 tahun sebelum Columbus melayar, Aristoteles tidak hanya sadar bahwa bumi ini bulat, tetapi menghitung keliling dari garis tengahnya. Dalam beberapa mil dari ukuran sebenarnya, Heron dan Alexandria menciptakan mesin uap pertama di dunia. Sekitar 1000 tahun sebelumnya, akhirnya ditemukan kembali pada revolusi industri 300 tahun setelah pendiriannya pada tahun 283 sebelum Masehi. Perpustakaannya semakmur, tetapi pada tahun 48 sebelum Masehi, Julius Caesar menyerang Alexandria dan membakar kapal-kapal di pelabuhan. Selama bertahun-tahun, para cendekiawan percaya bahwa perpustakaan terbakar. Apinya mungkin menghancurkan sebagian dari koleksi besarnya, tetapi kita tahu dari tulisan kuno bahwa para cendekiawan terus mengunjungi perpustakaan selama berabad-abad setelah kebakaran. Akhirnya perpustakaan mulai menghilang saat kotanya berubah dari tangan Yunani ke Romawi, Kristen, dan akhirnya tangan Muslim. Setiap penguasa melihat perpustakaan dan isinya sebagai ancaman. Daripada sumber kebanggaan pada tahun 415 sebelum Masehi, penguasa Kristen bahkan membunuh seorang ahli matematika bernama Hypatia karena ia mempelajari naskah Yunani kuno yang berada di perpustakaannya yang mereka anggap menghina Tuhan. Meskipun perpustakaan Alexandria dan naskahnya sudah hilang, kita masih mencari cara terbaik untuk mengumpulkan, mengakses, dan mempertahankan pengetahuan kita. Lebih banyak informasi tersedia saat ini dan teknologi yang lebih maju mempertahankannya.
Meskipun kita tidak tahu dengan pasti apakah arsip di kita lebih tahan terhadap kehancuran daripada di gulungan kertas dari tinta Alexandria. Dan bahkan jika pengetahuan kita amat secara fisik, pengetahuannya masih harus tahan terhadap kekuatan yang lebih berbahaya yang menghancurkan perpustakaannya. Takut akan pengetahuan dan keyakinan angku bahwa masa lalu sudah usang. Perbedaannya adalah bahwa sekarang kita tahu apa yang harus disiapkan. Jadi kesimpulannya yaitu perpustakaan Alexandria adalah perpustakaan yang berada di kota Alexandria, Mesir, merupakan salah satu perpustakaan terbesar dan penting pada zaman kuno. Alasan perpustakaan Alexandria terbesar di zaman kuno adalah karena banyaknya naskah yang ditulis dan diterjemahkan oleh para cendekiawan, maka semakin banyak juga koleksi dari perpustakaan ini yang membuatnya terbesar di zaman kuno. Dan juga alasannya perpustakaan ini hancur dan runtuh adalah karena Jenderal Romawi Julius Caesar terpaksa membakar kapal-kapalnya sendiri saat terjadinya pengempungan Alexandria pada tahun 48 sebelum Masehi. Banyak penulis kuno yang melaporkan bahwa apinya menjalar ke perpustakaan Alexandria dan melahap koleksi perpustakaan tersebut. Meskipun perpustakaan Alexandria dan naskahnya sudah hilang, kita masih mencari cara terbaik untuk mengumpulkan, mengakses, dan mempertahankan pengetahuan kita tentang perpustakaan Alexandria ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.